Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini hari Rabu tanggal 24 November 2021. Injil yang kita renungkan masih merupakan sambungan dari Injil kemarin. Hari ini Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Tentu ini berbicara tentang saat-saat penantian akan kedatangan Yesus yang kedua dan tanda-tanda yang menyertainya. Tentu saja merupakan episode lanjutan dari Injil kemarin. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus kembali berbicara tentang kehancuran total Bait Allah pada tahun 17 Masehi. Rupanya kehancuran itu telah dinubuatkan. Apa yang terjadi pada Yerusalem tahun 70 Masehi, di mana Yerusalem dihancurkan dan Bait Allah juga mengalami hal yang sama, disinyalir sebagai tanda dari apa yang akan terjadi pada seluruh alam semesta. Namun Yesus mengatakan bahwa sebelum semuanya itu terjadi, ya, maka pada sebelumnya murid-murid akan mengalami penganiayaan. Tentu kita tahu bahwa tahun 50 sampai 60-an Masehi banyak para rasul yang mengalami penganiayaan, dibunuh, ditangkap, dianiaya, dan bahkan banyak yang menjadi martir. Saudari-saudara, harus kita sadari, harus kita akui bahwa penganiayaan itu telah menjadi ciri khas gereja sepanjang sejarah dan akan terulang kembali dengan cara yang intens, dengan cara yang berbeda sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Dan kita sudah mengalami hal ini. Kita bisa dibenci orang lain karena kita tahu dan kita memberitahu bahwa dunia ini dengan segala nilai-nilainya banyak yang palsu. Dunia ini dengan segala hal yang dibawanya juga banyak yang berbahaya dan banyak yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Para murid harus mengalami itu. Kita harus mengalami hal tersebut. Mau tidak mau. Bahwa kekuatan jahat juga masih bekerja sampai saat ini, menggoda manusia, menjauhkan manusia dari Tuhan, itu betul sekali. Apalagi di tahun-tahun belakangan ini, pada abad ini, semakin banyak orang yang tidak lagi percaya akan Tuhan, semakin banyak orang yang percaya pada dirinya sendiri. Atas nama kebebasan pribadi, orang lalu bebas melakukan apapun, sehingga ia tidak tahu dan tidak menyadari bahwa perbuatan sekecil apapun itu akan sangat mempengaruhi orang lain. Maka kita diajak untuk sungguh-sungguh menghadapi situasi-situasi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkata hari ini bahwa tidak sehelai rambut pun di kepala kita akan binasa. Artinya, ini menyangkut soal eskatologi atau nasib kita pada zaman akhir. Jika kita bertekun, jika kita tetap setia, bertahan dalam penganiayaan, tidak sehelai rambut di kepala kita pun akan binasa. Artinya, tidak ada kerusakan akhir. Karena apa? Karena seluruh tubuh kita akan dipulihkan secara utuh, sempurna pada saat kebangkitan. Saudari-saudara terkasih, mari kita juga mohon supaya kita dianugerahi ketekunan yang sangat kita perlukan untuk menanggung penderitaan kita karena kita mengikuti Kristus. Ada banyak orang yang lalu berkata imanmu adalah imanmu dan urusan saya adalah urusan saya pribadi. Maka Anda jangan mengganggu saya, maka saya pun tidak akan mengganggu Anda. Saya tidak mengganggu kebebasan Anda, maka hendaknya kamu juga jangan sampai mengganggu kebebasan saya.
Ini bukan hanya sebuah slogan, ini bukan hanya sebuah moto, tapi ini adalah sebuah bentuk penghayatan hidup yang jamak kita temui pada saat ini. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang dikucilkan, atau tidak sedikit juga orang Kristen yang akhirnya takut mengalah dan akhirnya tidak mampu untuk menegakkan keyakinan imannya. Misalnya seperti kita harus melawan segala bentuk aborsi apapun alasannya sebagai sebuah tindakan langsung, dan bagi kita hal ini mendapat serangan, dan bahkan kadang-kadang ada juga orang-orang dari kalangan yang percaya kepada Kristus pun justru juga menjadi lawan bagi kita. Teringat akan seorang pastor yang dulu pernah mengkritik, bukan dulu ya, tapi saat ini pernah mengkritik Joe Biden ya, yang katanya pro aborsi. Ketika dulu pembantaian orang Yahudi yang tragis dan mengerikan itu dikutuk habis-habisan oleh seluruh dunia, termasuk kita, negara Amerika. Tapi pada saat ini negara kita juga yang telah melakukan Holocaust, pembunuhan atas ribuan bayi yang tidak bersalah. Suara kenabian yang disampaikan oleh sang pastor ini luar biasa. Ini mau menunjukkan meskipun ia pasti akan menghadapi resiko dengan menyatakan kebenaran yang menjadi buah dari imannya, tetapi itu memastikan bahwa kerajaan Allah harus diteguhkan, harus ditegakkan di dunia ini. Dan resiko tentu kita harus siap untuk menghadapi. Contoh kecil, contoh sederhana ini lalu membuat kita semua saat ini menjadi semakin tekun mendalami iman kita, menghayati iman kita yang benar, dan konsekuensi logis baik etis maupun praktis dalam kehidupan kita setiap hari itu juga harus selalu menjadi perjuangan kita. Nah, mari kita bertekun di dalam menjalankan iman kita, menghayati iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita ingat bahwa diri kita takkan dilupakan, bahkan sehelai rambut pun takkan hilang. Semoga Tuhan memberkati perjuangan dan penghayatan iman kita, terutama pada saat-saat yang tidak ideal. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.